Perkembangan wirausaha dewasa ini semakin pesat di masyarakat, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok, seiring dengan pesatnya persaingan dan tuntutan pasar. Hal ini mendorong masyarakat pengusaha kecil untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya. Siapa cepat, sigap, dan tanggap, maka dia akan dapat. Seperti halnya wirausaha yang dilakukan secara kelompok oleh kelompok Tani Lemah Sugih, Desa Pasilawang, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Saat ini bergerak melakukan kegiatan usaha kecil bidang aneka usaha kehutanan, yaitu budidaya jamur tiram. Jamur tiram adalah komoditas agribisnis yang menjanjikan, sangat digemari oleh konsumen dan mengandung gizi yang tinggi serta harga pasar cukup bersaing. Kelompok Tani Lemah Sugih dibentuk sejak tahun 1982 dan saat ini diketuai oleh Bapak Mahfud. Sejak tahun 2007 sampai sekarang, Pak Mahfud membuka usaha kecil secara kelompok dalam kegiatan budidaya jamur tiram. Kelompok Tani Lemah Sugih dibentuk tahun 1982. Waktu itu saya masih sebagai anggota kelompok. Tahun 2007 saya dipercaya sebagai ketua kelompok. Sejak itulah saya bersama anggota lainnya mencoba untuk usaha kecil-kecilan secara kelompok, yaitu budidaya jamur tiram. Awalnya sih mencoba, tapi lama-kelamaan dirasakan cukup menjanjikan. Usaha budidaya jamur tiram di kelompok Tani Lemah Sugih dirasakan cukup baik dengan alasan suhu dan iklimnya cocok serta bahan bakunya tidak sulit karena cukup mengandalkan serbuk kayu dari penggergajian yang banyak di sekitar lingkungan anggota kelompok. Jamur tiram adalah jenis tumbuhan non-klorofil yang biasa tumbuh pada permukaan batang kayu yang sudah melapuk atau pada pokok batang pohon yang sudah ditebang. Oleh karenanya, jamur ini adalah termasuk salah satu jenis jamur kayu. Jamur kayu atau jamur tiram memang memiliki banyak kandungan gizi dan merupakan bahan makanan bernutrisi dengan protein tinggi, kaya vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak, dan kalori, yang sudah barang tentu sangat baik untuk dikonsumsi. Selain sebagai bahan makanan bernutrisi, juga dapat mengurangi kolesterol. Maka tak heran jika di pasaran jenis jamur ini banyak diburu pembeli. Karena kebutuhan permintaan pasar terhadap jamur tiram ini begitu besar, maka budidaya jamur pun mulai banyak diminati masyarakat. Seperti halnya Pak Mahfud, kelompok Tani Lemah Sugih di Desa Pasilawang, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Beliau bersama para anggota kelompoknya mengelola budidaya jamur tiram selama lebih dari 4 tahun, dari mulai produksi hingga pemasaran. Memang budidaya jamur tiram tidaklah sulit, karena bahan bakunya berada di sekitar kita, seperti halnya serbuk gergaji kayu, yang merupakan limbah dari penggergajian kayu. Bahan baku ini banyak dijumpai di sekitar lingkungan kita, dan pengolahannya pun cukup mudah. Pertama, serbuk gergaji kayu direndam semalaman. Setelah itu ditiriskan, kemudian diberi dedak 10% dan kapur 1% sebagai zat hara pertumbuhan jamur. Kemudian semua bahan diaduk rata dan dimasukkan ke dalam plastik yang tahan panas hingga terisi 2/3 bagian. Setelah itu dipadatkan atau dipres dengan bagian media substrat diberi lubang dan ditancapkan kiat-kiat yang selanjutnya ditutupi dengan kapas. Lalu media tersebut dilapisi kertas dan diikat dengan karet
Setelah itu disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama lebih kurang 20 menit. Setelah steril, media substrat tadi dibuka secara aseptis. Lalu tips di tengah-tengah media diambil dengan pinset steril. Kemudian lubang yang dibentuk tadi diisi dengan bibit jamur tiram. Bibit jamur tiram ditumbuhkan pada biji sorghum pada botol aseptis. Lalu media ditutup kapas lagi dengan dibungkus kertas. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama beberapa minggu hingga tumbuh miselium. Setelah tumbuh miselium, maka kapas pada media tersebut dibuang dan dibiarkan terbuka. Kemudian disemprotkan air setiap hari pada tempat pertumbuhan jamur agar kondisinya lembab untuk mendukung pertumbuhannya, sehingga tubuh buah jamur akan tumbuh secara perlahan dan bisa diamati pertumbuhannya setiap minggu. Saat ini selama satu siklus usaha yaitu 6 bulan, kelompok tani Lemah Sugih baru mampu memproduksi sekitar 6.000 baglon saja yang dikerjakan oleh 5 orang anggota kelompok tani. Sehingga Pak Mahpud bersama anggota kelompok tani saat ini baru dapat memanen jamur tiram sekitar 15-20 kg per hari. Padahal permintaan pasar bisa mencapai 5 kali lipat dari kemampuan produksinya. Namun karena keterbatasan produksi, maka Pak Mahpud pun hanya bisa melayani penjual eceran saja dan atau melayani permintaan sebagian pedagang yang ada di pasar. Maka dari itu, Pak Mahpud bersama anggota lainnya yang tergabung dalam kelompok tani Lemah Sugih di Desa Pasilawang, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, tentu sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan pembinaan teknis ataupun bantuan permodalan untuk meningkatkan kegiatan usaha kelompok mereka. Ketua kelompok Lemah Sugih sangat memohon adanya bantuan khususnya dari pemerintah agar usaha kelompok ini dapat lebih berkembang sehingga dapat memenuhi permintaan pasar dan juga lebih menyerap tenaga kerja baik itu dari anggota kelompok ataupun dari masyarakat. Untuk lebih meningkatkan produksi budidaya jamur tiram kelompok tani Lemah Sugih, Pak Mahpud bersama anggotanya merencanakan perluasan penyimpanan botol aseptis, yaitu berupa gubuk inkubasi atau tempat penyimpanan tunas jamur, karena saat ini hanya memiliki satu gubuk saja, sehingga masih adanya stagnasi atau vakum. Diharapkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, rencananya tersebut dapat terrealisasi. Rencana ke depan apabila permodalan memadai, saya bersama anggota kelompok lainnya akan memperluas tempat untuk inkubasi atau tempat penyimpanan develop, yaitu berupa pembuatan gubuk jamur sebanyak 3 unit
sehingga bisa produksi 15 sampai 20.000 bag per siklus, sehingga nanti bisa panen setiap hari tanpa vakum. Oleh karenanya, untuk mewujudkan rencana tersebut diperlukan adanya tambahan pendanaan untuk peruntukan antara lain pembuatan minimal 3 unit kubuk jamur ukuran 8 x 6 meter, pembuatan tungku, pengadaan drum, bahan baku, alat pres, paralon, plastik, polybag, hand sprayer, blower, mesin pompa air, dan sebagainya. Menurut Pak Mahfud, perkiraan dana untuk kebutuhan tersebut kurang lebih 95 juta rupiah. Mungkin kebutuhan tambahan modalnya kurang lebih 95 juta rupiah. Eksistensi kelompok tani lemah sugi dalam kegiatan budidaya jamur tiram ini memang cukup efektif dan tidak diragukan lagi, karena ini tidak lepas dari binaan dan bimbingan BP3K Kecamatan Purwadadi. Munawarudin SP sebagai petugas penyuluhan perkebunan dan kehutanan Kecamatan Purwadadi mengatakan sangat mendukung program budidaya yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan kelompoknya. Beliau berharap semoga kegiatan tersebut maju terus tanpa ada hambatan yang berarti. Saya selaku petugas di BP3 Kecamatan Purwadadi atau yang membidangi dalam aneka usaha tani kehutanan ini mendukung keberadaan kelompok tani yang bergerak di kegiatan budidaya jamur tiram ini. Saya mengharapkan dalam pelaksanaan atau di kelembagaan kelompok tani lemah sugi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Kelompok Tani Lemah Sugi adalah salah satu dari 9 kelompok yang tergabung pada Gapoktan Berkah Makmur di Desa Pasilawang, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat lebih memotivasi kelompok lainnya untuk terus-menerus merintis usaha secara berkelompok. Seperti diungkapkan Ketua Gapoktan Berkah Makmur Patah Riyadi yang mendukung sepenuhnya atas adanya bantuan permodalan untuk kelompok Tani Lemah Sugi sebagai salah satu kelompok binaannya. Saya selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Berkah Makmur ataupun Gapoktan Berkah Makmur Desa Pasilawang, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, kami mendukung sekali kepada kelompok Tani Lemah Sugi yang diketuai oleh Bapak Mahfud. Kalau dalam kesempatan ini memohon bantuan modal untuk tambahan modal usaha untuk mengembangkan usaha dalam bidang budidaya jamur tiram, khususnya kepada dinas atau instansi yang peduli terhadap perekonomian masyarakat di tingkat perdesaan. Semoga kegiatan budidaya jamur tiram yang dilakukan oleh Pak Mahfud bersama kelompok Tani Lemah Sugi terus berkarya dan secepatnya mendapatkan perhatian.